Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Berlian, NPM 22071052, kelas 22 SI 02 JSK, dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah lingkungan bisnis dan mengenai proses transaksi. Sistem informasi akuntansi dan lingkungan bisnis. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu rangkaian mengordinasi sumber daya dan material equipment, supplier dan personal dan fund untuk mengonversikan input berupa data ekonomi menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan. Transaksi memungkinkan perusahaan melakukan operasi penyelenggara arsip dan catatan yang up to date dan mencerminkan aktivitas organisasi. Fungsi penting sistem informasi akuntansi dalam organisasi yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi agar pihak manajemen, pegawai, dan pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi termasuk data organisasi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematik dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk mempresentasi berbagai bukti transaksi keuangan dan mengelola sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Transaksi adalah suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan atas harta dan finansialnya, baik itu berkurang ataupun bertambah. Transaksi harus bisa diukur secara wajar agar bisa terjadi. Alat bukti transaksi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisi tentang rincian transaksi keuangan. Kegiatan transaksi harus selalu dilengkapi dengan bukti untuk bisa mempertanggungjawabkan di kemudian hari. Alat bukti transaksi tersebut juga diperlukan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa yang tidak diinginkan. Alat-alat bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi internal. Alat bukti transaksi internal ini termasuk memo internal yang diberikan oleh atasan pada kolega atau bawahannya. Artinya, alat bukti internal ini merupakan bukti internal yang terjadi di lingkungan perusahaan. Yang kedua, bukti transaksi eksternal. Alat bukti transaksi eksternal adalah alat bukti pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak luar. Beberapa alat bukti transaksi eksternal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti transaksi eksternal. Faktur adalah suatu penilaian penjualan dengan penilaian pembayaran yang dilakukan secara kredit. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang yang sudah ditandatangani oleh pihak penerimaan yang diberikan kepada yang membayar dan bisa dimanfaatkan sebagai transaksi yang sah. Nota debit adalah bukti transaksi pengambilan suatu barang. Cek adalah suatu surat atau dokumen yang berisi perintah tanpa syarat dari nasabah bank. Rekening koran adalah suatu rangkuman transaksi finansial yang dilakukan pada beberapa waktu tertentu. Biljet giro adalah suatu perintah pada pihak bank menyimpan dana untuk memindahkan dana dalam jumlah tertentu. Bukti setoran bank adalah slip setoran yang sudah disediakan oleh pihak bank dan memiliki fungsi dan alat bukti nasabah bahwa mereka sudah menyetorkan uangnya dalam rekening tujuan. Bukti kas masuk dan keluar. Bukti kas masuk adalah suatu bukti penerimaan uang yang
sudah disertai dengan dokumen tertentu. Sedangkan bukti kas keluar adalah bukti transaksi keluar kas dengan disertakan dokumen tertentu. Bukti memorandum adalah bukti transaksi yang diberikan oleh perusahaan berbagai kejadian yang terjadi di dalam internet perusahaan dan biasa berlangsung pada akhir periode yang harus masih dibayar. Teknik dokumentasi. Dokumentasi diperlukan untuk memberikan kemudahan pada saat menjelaskan suatu sistem, baik itu penjelasan atau sistem yang akan dibangun maupun terhadap sistem yang sedang dievaluasi dalam akuntansi. Dokumen sistem memberikan kejelasan terkait berbagai proses kegiatan akuntansi tersebut dilaksanakan untuk dapat membantu pada evaluasi maupun audit sistem. Diagram sistem. Sistem diagram adalah komponen dalam dokumen sistem dan menjadi lebih penting sebagai respon atau meningkatkan kesadaran terjadi peningkatan proses dan keperluan dokumentasi dalam sistem. Bradford mengidentifikasi tipe metode diagram sistem, yaitu yang pertama bagian sistem, yang kedua diagram hubungan entitas, yang ketiga diagram arus data, yang keempat record event dan agent, yang kelima peta proses, yang keenam bahasa permodelan gabung. Bagian sistem digunakan untuk menunjukkan proses informasi seperti arus logik, input, output, penyimpanan data, dan proses operasional seperti arus listrik, aktivitas, dan entitas. Diagram hubungan entitas merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan skema database. Yang ketiga, diagram arus data (DVD) merupakan dari sistem informasi manajemen SIM yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem arus antar proses sumber tujuan serta menyimpan data. Dua tipe DFD adalah logical DFD yang berfokus pada aktivitas dalam sistem. Dari physical DFD meliputi who, where, and how. Dari sistem DFD Cost, event, and agent merupakan peralatan konseptual khususnya dalam desain untuk memberikan petunjuk dan struktur dalam mendesain keterhubungan dalam sistem informasi akuntansi. Yang kelima, proses data, proses map merupakan teknik diagram sistem yang dikembangkan oleh General Electric pada tahun 1980 dan digunakan di berbagai organisasi untuk melakukan dokumentasi, analisis, pelansingan, dan mendesain ulang aktivitas bisnis. Yang keenam, bahasa pemodelan gabungan adalah himpunan struktur dan teknis untuk pemodelan desain program organisasi objek serta diaplikasikan. UML adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat tool untuk mendukung perkembangan sistem tersebut. Siklus transaksi manual. Siklus akuntansi manual merupakan suatu pencatatan informasi menggunakan sistem manual yang mengandalkan tenaga manusia tanpa adanya teknologi komputer. Yang kedua, secara manual tujuan pencatatan transaksi keuangan agar nantinya perusahaan dapat mengetahui laba rugi usaha mereka. Yang ketiga, fokus sistem akuntansi yang murni manual adalah pencatatan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca. Yang keempat, sistem akuntansi manual dapat dijalankan di perusahaan dengan lingkup usaha kecil dan transaksi masih belum kompleks. Semua proses sistem informasi meliputi beberapa hal. Pengumpulan data. Langkah pertama, jika mendapatkan data baru, masukkan dalam jurnal. Mengumpulkan dengan transaksi berbagai tanggal terjadinya. Pengaturan data. Data merupakan fakta mentah untuk menghasilkan sebuah informasi. Aktivitas dalam pengaturan data dan memelihara data, mendaftar data akuntansi, mengklarifikasi data dan memberikan kode.
Ya, C. Tata cara pelaksanaan untuk mengumpulkan data. Menggunakan data dibutuhkan prosedur dan prosedur untuk mengelola data dibagi menjadi 3, yaitu data pemeliharaan data dan melalui informasi. Pengendalian dibutuhkan dalam pengolahan data menjadi informasi, di mana dengan pengendalian baik sistem informasi dapat menghasilkan data yang akurat. Bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah perangkat dokumen yang berisi rincian transaksi keuangan. Jurnal. Setelah transaksi sudah terbukti dan transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Neraca saldo pada akhir periode akuntansi biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan. Jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keenam, laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan neraca. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif.